Perkenalkan, nama saya Yara Sabia Kasifa dengan NIM 25029047, mahasiswa Universitas Negeri Padang dari Prodi Pendidikan Matematika, akan membahas mata kuliah tentang pendidikan agama Islam tentang akidah. Sesuai dengan judul yang saya pilih, kita akan memahami lebih mendalam tentang fondasi keimanan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul azim, yang artinya, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Ayat di atas menjelaskan tentang inti dari akidah, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah. Allah adalah Esa, tidak ada sekutu baginya. Ini adalah fondasi utama dalam Islam, yang membedakan antara keyakinan yang benar dan yang salah. Apa itu akidah? Akidah itu artinya ikatan atau keyakinan yang kuat. Dalam Islam, akidah adalah keyakinan teguh di hati kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para rasulnya, hari akhir, serta takdir baik dan buruk. Ini adalah dasar utama agama kita. Kenapa akidah itu penting? Nah, yang pertama itu adalah akidah itu merupakan fondasi agama. Tanpa akidah yang benar, agama kita bakal lemah. Selain itu, akidah juga merupakan penentu amal seperti ibadah kita, sholat, puasa, sedekah. Nah, Allah tidak akan menerima amal ibadah kita tersebut apabila akidah kita salah. Selanjutnya, akidah itu membuat kita tenang. Akidah yang kuat bikin hati kita tenang, tidak gampang galau karena tahu ada Allah yang mengatur semuanya. Yang terakhir, akidah yang benar mendorong kita jadi orang yang jujur, adil, dan berakhlak mulia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang argumen wujud Tuhan dalam akli dan nakli. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Selain dari wahyu, Al-Quran, dan hadis, akal pikiran juga bisa membuktikan. Nah, kita akan membahas ada 4 argumen, yaitu ada argumen ontologis, argumen kosmologis, argumen teologis, dan argumen moral. Yang pertama itu adalah argumen ontologis, yaitu tentang konsep kesempurnaan. Kalau kita bisa membayangkan sesuatu yang paling sempurna, paling hebat, gak ada yang bisa menandingi, itu pasti Tuhan. Sesuatu yang paling sempurna itu harus ada di pikiran kita dan juga benar-benar ada di dunia nyata. Jadi Tuhan itu pasti benar-benar ada. Yang kedua itu tentang argumen kosmologis, yaitu penyebab pertama. Coba lihatlah alam semesta ini, semuanya ada sebabnya kan? Meja ini ada yang bikin, lampu juga ada yang nyalain. Nah, alam semesta yang besar ini pasti ada juga yang menciptakan. Gak mungkin kan tiba-tiba ada sendiri. Nah, penciptaan pertama yang gak diciptakan oleh siapa-siapa itu adalah Tuhan. Yang ketiga adalah argumen teologis, yaitu tentang rancangan cerdas. Adalah betapa rapinya alam ini, ada siang malam, ada musim, tubuh kita juga kompleks dengan fungsi masing-masing. Ini semua gak mungkin terjadi secara kebetulan, pasti ada yang merancang dengan sangat cerdas. Ibarat jam tangan yang rumit, pasti ada pembuatnya. Nah, alam semesta yang jauh lebih rumit ini pasti ada perancang maha cerdas, yaitu Tuhan. Yang terakhir itu argumen moral, tentang hati nurani. Kita semua tahu mana yang baik, mana yang jahat kan? Ada rasa bersalah kalau berbuat salah. Nah, rasa moral ini hukum baik buruk yang ada di hati kita itu bukan cuma buatan manusia. Pasti ada yang menanamkan rasa keadilan, yaitu Tuhan yang Maha Adil. Selanjutnya kita akan membahas tentang akidah yang benar yang salah. Akidah yang benar atau tauhid. Akidah yang benar ini intinya adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Ada 3 bagian tauhid, yaitu ada tauhid rububiyah, yaitu Allah satu-satunya pencipta, pengatur, pemberi rezeki. Tauhid uluhiyah, yaitu cuma Allah yang boleh disembah dan diibadahi. Tauhid asma wa sifat, yaitu yakin Allah punya nama-nama indah dan sifat-sifat sempurna yang tidak sama dengan makhluknya. Kalau akidah yang salah itu tentang penyimpangan terhadap tauhid. Ini adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan mengesahkan Allah. Yang paling bahaya adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah. Contohnya menyembah selain Allah, percaya jimat, atau meminta pertolongan kepada selain Allah. Ada juga khurafat, takhayul, dan bid'ah atau menambah-nambah ajaran agama tanpa dasar. Dengan hal tersebut, cara kita dalam memelihara akidah yaitu belajar terus, pahami Al-Quran dan Sunnah, amalkan tauhid, berbeda hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, jaga lingkungan, hindari teman atau lingkungan yang bisa merusak akidah, waspada, jangan mudah percaya pada ajaran sesat atau bid'ah,
Dan yang terakhir, banyak zikir dan doa. Ingat Allah dan mohon perlindungannya. Mari kita menjadi manusia terbaik dengan menjaga akidah kita tetap lurus dan kokoh. Mari kita senantiasa mengesahkan Allah dalam segala aspek kehidupan kita, menjauhi segala bentuk syirik, dan berusaha meningkatkan keimanan kita setiap hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.